is right. Chasing stars and holding you. I can't see the end, but we'll see it through. Halo teman-teman semua, selamat sore. Pada sore hari ini aku berada di parkiran Terminal Polris. Hari ini aku akan naik bus Sinar Jaya yang bodi baru dan sasis baru versi 2445 dari Jakarta menuju ke Malang kalau nggak Surabaya. Tiketku di Malang, tapi startnya nggak dari sini. Nah kebetulan hari ini tuh aku lagi nongkrong di Terminal Polris, terus mau balik titik naikku di Lebak Bulus daripada nge-grab, mending aku bareng ya. Nah kebetulan temen yang bawa bus ini, kalian kita numpang sampai ke Lebak Bulus saja. Ini keberangkatannya mungkin masih sekitar 5 menit lagi. Kita lihat ya dulu parkiran yang ada di depan sana ya. Yuk. Kita mulai dari sini ya. Ini ada 27 Trans Freak tujuan ke Malang dan ada pemain baru nih. Nusa Bakti dengan bodi Jetbus 5 single glass. Dia rutenya dari Polris, tujuannya ke Cepu sampai ke Lamongan, teman-teman. Tak bocorin ya, besok itu habis turun dari Surabaya aku langsung ke Lamongan buat kejar bis ini. Lalu di sini ada sumber alam tujuan ke Jogja tapi lewat Kutoarjo. Ini ada Mahardika. GA 736 Volvo tujuan ke Purwantoro. Satu dari Kota Bumi. Lalu di sana ada Rosalia, terus ada M-Trans, Bodijaya, Narendra, terus ada Akas. Konten. Hari ini kita nunut Bos Peggy. Oi. Ampun bolo. Ampun bolo. Polris. Kudu jam apa emang ya? Iya, sama time. Seperti kereta api. 5 menit. Aplikasinya lagi tutup. Oh, nek sing dadak bareng to Mas ngene Mas. Kan kadang kalisio tapi belum tutup. Oh. Kadang semua angkat enek penumpang. Iya. Oh, aku tau puter balik kok. Mosok? Ning tol iya. Oh. Tadi gapan. Kalau mungkin puter balik jan ya, nggo gundame ya. Tapi aku pikir ngarepe pas. Di parkir ini enggak so tak mlaku rono. Sing penak parkirmu pokok. Kiai ngarepe terus. Ya, oke. Pas macet-macet ya. Ini lo penak. Alhamdulillah. Wah, langsung ditamani Gojek lah. Ya, makasih banyak ya. Yuk. So nih Mas ya. Yuk. Yuk. Yo. Yo, hati. Sekarang kita langsung menuju ke kantornya Sinar Jaya yang berada di Lebak Bulus. Nah, itu di situ. Ini dia unit yang akan membawa aku menuju ke Malang ataupun Surabaya. Gak tahu nanti aku turun mana. Yang jelas bus ini tuh saat ini rutenya dijalankan di Lebak Bulus sampai ke Malang. Statusnya masih bus tambahan, belum resmi masuk Malang. Nah, dia punya 3 dengan nomor itu 59DD, 58DD sama 60DD. Hari ini kita dapat yang 59DD dan kebetulan Pak drivernya Pak Pardi yang dulu di IKN, ketemu di IKN. Assalamualaikum bolo, salaman sih. Di Arfi. Ini dia. Salaman. Pada awal tahun 2025 ini, PO Sinar Jaya menambah unit premium double deckernya sejumlah 3 unit. Jadi, sekarang total double deckernya yang dimiliki oleh Sinar Jaya itu ada 7. Dengan rincian nomor lambung 12DD itu dijalankan di rute Jogja Pondok Cabe dan 2728DD dijalankan di rute Malang menuju ke Jakarta hingga ke Pondok Cabe. Dan 3 unit Mercy 2445 ini yang
masih belum jelas rutenya kemana. Ngomong-ngomong unit ini merupakan bus double decker dengan sasis tercanggih saat ini yang beredar di Indonesia. Karena dilengkapi dengan Advanced Driver Assistance System atau ADAS yang sering kita temui di mobil-mobil keluaran terbaru seperti Adaptive Cruise Control, Lane Departure Warning System, Electronic Stability Program, dan Active Brake Assist level 5. Yang mana itu semakin menambah unsur safety dari bus ini teman-teman. Untuk tenaga jangan diragukan lagi ya. Mercy 2445 ini menggunakan mesin dengan kode OM460LA berkapasitas 12.800 cc dan Mercy 2445 ini memiliki arti GVW-nya 24 ton dan tenaganya 450 horsepower. Walau GVW-nya turun 1 ton dibandingkan dengan pendahulunya yaitu Mercy 2542, tapi untuk tenaga dan fitur sasis ini jauh lebih unggul. Karena beliku secara online, kita tukerin tiket dulu dari e-tiket menuju ke tiket fisik. Untuk bus Sinarjaya ini sistemnya kayak kereta api teman-teman. Tiketnya itu harus sesuai dengan nama yang di KTP dan benar-benar dicek. Itu untuk menanggulangi atau mengurangi resiko terjadinya tindak kriminal. Jadi yang berangkat itu harus sesuai, nggak bisa dibatalin dan nggak bisa dipindah tangankan. Jadi misalkan kalian nggak jadi berangkat, yo hangus. Cuman ini adalah upaya yang dilakukan Sinarjaya untuk mengurangi hal-hal yang tidak diinginkan teman-teman. 59 Didi. Oke, makasih ya. 59 Didi yang adanya dipersiapkan 59. Kita udah dipanggil tuh teman-teman. 59 Didi. 59 Didi. Nah, kenapa aku naik ini teman-teman? Yang pertama, bus ini itu adalah unit termewahnya Sinarjaya dan kelas paling mewah menurutku. Harganya cuman 495.000, gokil. Lihat nih, kita sekarang masuk ya. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, kayak gini. Bener-bener gak nyangka cuy. Sinarjaya bisa semewah ini. Wow. Aku duduk di kursi nomor 1B. Jadi ini 1B, ini 1A. Bener ya? Gak ngerti sih. Aku yang pokoknya yang sebelah sini deh kayaknya. Oh, kebalik, ini 1A, ini 1B. Kayak gini teman-teman. Asli mewah banget. Saya tak naruh tas dulu, habis ini kita akan nge-review ya. Kanan tol. 17.02 kita berangkat dari Lebak Bulus. Sementara di bawah ini kosong. Infonya di sini naiknya dari Dimovi. Lah mati. Oke teman-teman, ini sekarang udah berada di dalam bus Sinarjaya dengan bodi terbaru. Terus ini kelasnya bisa dibilang kelas baru. Yang di bawah ini dibilang sleeper, ya nggak sleeper. Yang punya kayak gini itu sementara di Indonesia ada 3 ya mas ya. Yang pertama itu yang pelopon itu Garuda Mas, lalu Narendra, dan ini Sinarjaya. Nggak nyangka loh, Sinarjaya punya double decker yang lantai bawahnya dibuat model kayak gini. Jadi ini adalah kursi yang dibentuk kayak pesawat bisnis kelas kayak gini. Ini adalah kursi kerja sama antara pabrik jok Aldila dengan Adiputro teman-teman. Ini ada tulisan Sinarjaya di sini, ada bantalnya, tapi ini bisa dinaik turunin nggak yo? Oh bisa. Dan kemarin tuh tak pikir ketika aku pas lihat di karoseri, wah ini pasti harganya mahal ini, mesti sekitar 600-700. Ternyata enggak teman-teman. 495, nggak sampai 500 cuy. Sekarang 510. Yang mana? Normal ini. Normal. Pas kita beli masih promo. Oh, sekarang 510. Iya. Hitungannya masih murah, Pak. Kita coba duduk di sini, teman-teman ya. Tempat duduknya kayak gini. Sini ada port charging, ada Type C, ada USB di sini, ada cup holder. Di sini ada misalkan nggak pengen diganggu, pencet aja. Di sini akan nyala. Ada tombol pijat. Nah, di sini getar. Lalu di sini ada lampu. Kalau misalkan malam gelap, kita naruh sesuatu di sini, bingung nyarinya, tinggal tekanin aja, lampunya akan nyala. Nah, kita sekarang coba rebahin ya. Seberapa rebah? Kayak gini teman-teman ngerebahinnya. Kalau kita lihat mode tidurnya berapa derajat. Ini bener-bener tidur loh. 180 derajat cuy. Kayak gini. Kita balikin lagi. Tinggiku yang 167, itu di dalam masih longgar loh. Aku masih coba kesini yo. Tak mentokin kakiku. Nah, kalau tak mentokin gini teman-teman, masih ada sisa banyak kan.
Loh, di sini masih ada sisanya teman-teman. Oke, kita balikin lagi teman-teman. Ditekan ini, emang agak lama sih balikinnya. Coba gak tak kasih beban yo, tetap lama. Oke, kita udah balik lagi kan. Di sini juga ada selimut. Nah, selimutnya ini beda kayak sleeper ya kayaknya ya. Ini selimutnya lebih gede, terus lebih lebar lagi, jadi nggak cuman misalkan kaki kita kedinginan, yang sini kan masih kebuka, kayak bisa gitu kan. Nah ini kayaknya full nih teman-teman, seluruh badan bisa kena. Terus di sini juga ada busa, jadi kalau tidurnya miring bisa, lurus juga bisa. Di sini ada wireless charging, jadi kalau kita misalkan mau ngecas HP kita, nggak bawa kabel, terus HP kalian support fast charging, bisa. Ini ada tempat untuk menyimpan barang. Misalkan kita punya tas kecil ataupun sendal atau sepatu, coba ya. Masukin sepatu. Nah, dimasukin sini bisa. Set loh. Bersih bawahnya. Worth it banget sih, dan ini juga bisa dibilang sleeper juga. Terus kalau buat orang yang fobia tentang ruang sempit, kayaknya enggak deh. Ini longgar banget. Cuman privasinya juga kurang karena kan kebuka sistemnya. Ya kalau misalnya kita tidur kan cuma ini doang yang nutup. Terus kita coba yang belakang ya. Untuk yang belakang emang nggak seluas yang depan. Jadi kalau misalkan depan kosong 1A 1B, teman-teman milih yang 1A 1B aja. Tapi walaupun gitu yang nomor 2A 2B juga lumayan longgar, cuman nggak bisa lurus kakinya. Harus nyerong ke sini. Kasih tambahan ini teman-teman. Nah, meja. Ini juga ada avotnya dari Baspet yang bisa YouTube-an, Netflix-an, lengkap semuanya bisa. Ini juga ada ornamen khas Jetbus 5. Model-model terbaru sekarang ada kayak gini. Atas lover AC-nya juga udah support Type-C juga yang terbaru. Ya soalnya Jetbus 5 yang lama kan nggak bisa, nggak support. Cuman USB biasa aja. Porsinya ini tuh perpaduan antara kulit imitasi dengan bludru. Jadi anget ini teman-teman. Cuman minusnya dari sisi operasional ini emang agak susah karena gampang kotor, pembersihan juga susah, tapi harusnya Sinar Jaya udah memperhitungkan itu ya. Gak nyangka ya, Sinar Jaya punya kelas semewah iki loh. Kita memasak. Sinar Jaya is cooking. Ini kan pakai sasis Mercy O500 RSD 2445 yang tipe atau karakteristiknya itu yang bagian suspensi depan itu sama kayak Mercy 2542. Jadi kalau dipaksakan pakai sleeper bisa di sini. Cuman jarak antara kepala dengan headroomnya itu bagian atasnya itu tipis banget, lihat nih. Nah kayak gini. Dan itu nggak bisa dirubah karena di bagian sini itu adalah tangkinya. Itu sama Mercy nggak boleh dirubah, dan juga ada model suspensinya itu yang naik gini di bagian sini sampai bagian sini. Nah itu diklaim sama insinyurnya Jerman sana itu lebih efektif untuk meredam guncangan. Cuman minusnya kayak gini, susah untuk dikasih sleeper. Dan aku apresiasi banget sama Sinar Jaya yang nggak ngasih sleeper di sini. Jadi ini dikasih semacam apa ya? Kayak bis bandara ya. Kalau mau naruh koper atau mau naruh sesuatu hal atau sebagai bagasi tambahan lah. Seperti yang kita tahu bagasinya double decker kan nggak terlalu lebar kan, cuman segini aja. Ini jadi apa gitu nih? Lesehan kelas ya? Sleeplek, sleeper triplek di sini. Coba rebahan. Kebahan ya? Rebahan dong. Oh coba izin aku. Ada CCTV loh. Oh iya. Oh iya, satu kali teman-teman. CCTV-nya ini tuh aktif. Jadi untuk dengan adanya CCTV ini, orang mau melakukan tindak kejahatan atau mau dalam tanda kutip mencuri. Kan soalnya kejahatan itu nggak terjadi karena hanya ada niat pelakunya, tapi juga karena ada kesempatan. Waspadalah. Itu emang dari dulu emang sampai sekarang tuh relate. Nah, dengan ada CCTV ini, barang bawaan kita harus dijaga, tapi misalkan ada kejadian hal-hal yang tidak diinginkan, bisa ngecek dari sini. Karena misalkan kehilangan barang ataupun kehilangan apapun, pihak bus itu nggak mau tanggung jawab untuk mengganti, dan emang di undang-undang manapun nggak ada teman-teman. Seperti itu. Papasan sama rombongan Pak Jokowi. Pak Jokowi habis glamping di sana, kita masuk. Itu jagaannya mau ngotot banget, mau masuk diginiin sama tentara apa. Tapi kan aman loh. Aman, Sinar Jaya. Sinar Jaya gitu loh, yang punya IKN. Tapi sempat bawa Pak di sana? Ya memang kalau misalnya belum ada pengemudi kita jalan 2 bulan. Oh, tapi sempat 2 bulan di sana Pak berarti? 2 bulan. Wah. Kita baru pulang.
Piye Pak, di sana piye Mas Pak? Andrian Mas Andrian berapa? Masih baru 3 minggu ya? ya 3 mingguan belum ada ya? sebulan. 3 mingguan kalau nggak Dia salah. masih ngetem di depannya bandara, Bandara. masuk terminal Batu Ampar, Batu Ampar langsung tol. Seru ya. Kurang tahu tentang Belum, IKN? belum. IKN. Pak Padi nanti duet lagi sama Pak Riki. Wah. Wah, duet IKN ya. Dari duet IKN sampai launching ini juga. Di bawah ini lagi. 27 termasuk duet ya kan? Duet lagi. Saya Pak Riki 27, saya 28. Kres-kresan. Pak Riki 58, saya 59. 59-nya. 60 itu buat mana, Pak? Cadangan. Kalau itu cadangan kayaknya sih impornya sih buat TikTok Solo. Oh, TikTok Solo. Ya, belum tahu ya, Masih Pak. simpang siur ya. Kalau ini paten Malang. Kalau ini untuk penggantian Malang Berarti 2728 DD-nya digeser. digeser. Jadi untuk Jogja kalau nggak salah. Oh, Jogja. Wah, Jogja nambah lah ya, Dede. Jogja. Ya, jadi nanti yang 1 DD 2 DD nanti direhab total CP5. Oh, direhab lagi, Pak. Total posisi. Siap-siap, Pak. Masuk. Berarti diganti yang dari Malang ini, Jogjanya. Yang Wah, cocok. bekas Malang nanti buat Jogja dulu. Iya. Tapi 28. mau buat mana? Purwokerto Bocah. Hah? Wih. Ya. Dua DD itu. Infonya seperti Seru. itu. Oh iya. Masih simpang siur. Masih simpang siur. Ini dari Lebak Bulus sampai Pulau Gebang isinya cuma bertiga, aku, Mas Galeh sama Arfi. Arfi yang dua ya? Oke, jadi kita sekarang review bagian tengah sini ya. Nah di sini tuh ada kayak semacam mini cafe tapi masih kosong belum diisi. Mungkin karena ini unit tambahan, jadi masih belum sesempurna nanti ketika udah jalan di plan aslinya. Nah, sini juga ini sih, cuman ini statusnya masih tambahan infonya. Toilet hanya untuk buang air kecil dan digunakan saat bus berjalan. Apabila ditutup, tekan ke depan. Oke, siap bos. Nah, di sini ada APAR, alat pemadam api ringan. Kalau terjadi apa-apa atau kebakaran ringan langsung ambil APAR. Ini ada dispensernya dan ini dia toiletnya teman-teman. Wah, toiletnya ini mewah banget, spek pameran. Di sini ada lacinya. Kayak gini. Tapi semewah-mewahnya toilet kayak gini, ini nggak bisa buat BAB, hanya untuk buang air kecil aja dan ketika bus sedang berjalan. Ada cerminnya juga tuh. Nah ini mumpung yang di atas juga belum ada yang naik, kita sekarang review di atas teman-teman ya. Set. Wah, gokil. Lihat nih. Tak pikir tuh ketika Sinarjaya bikin model double decker yang terbaru kursinya 22, ternyata kursinya itu super eksekutif 21. Dan salah satu keunggulan dari Jatbus 5 itu bagian kompartemennya itu dimundurin ke arah kaca sekitar 5-10 cm kiri kanan. Jadi kalau misalkan kita jalan di lorong, kalau yang Jatbus 3 itu pasti kepentok sama sini karena posisinya di sini. Nah sekarang digeser di sini sehingga kepala kita nggak mentok teman-teman. Iya Mas Arfi, masuk ya? Di luar dugaan Sinarjaya punya kayak gini. Ini nanti di ngarep ya? Nih, situ 3C. 3C. Oh, 3. Iya. Oh, mulai penomporannya 1AB, 2AB. 2AB di bawah. Iya, yang 3 ada C-nya karena 3C. Oh, iya. Tapi dibalik ya biasanya 1A di sini ya. 3A di sini ya. Iya, 3C. Biasanya A, B, C, tapi A-nya dari sana, teman-teman. Dari kanan. Nah, kayak gini. Ini kursi depannya kayak gini, saya tak kasih flash ya. Nah ini sekarang aku pinjam kursinya Mas Arfi. Nah kayak gini teman-teman. Dia pakai double leg rest, jadi kaki kita tertopang secara sempurna. Dan di depan situ masih ada space untuk naruh tas. Nah lihat tuh, ada tas warna hijau. Aman kan? Terus kita direbain gini. Oh, dia kursinya menggunakan kursi dari Rimba Kencana. Dalam bus ini tuh kolaborasi. Bawah Aldila, atas Rimba Kencana. Gokil ya tuh. Terus di sini juga ada meja. Nah kalau kita mau makan, minum di sini atau mau ngerjain tugas pakai laptop. Sayangnya dengan kita merebahin gini, pandangan kita sedikit terganggu, terhalang dengan avotnya ini teman-teman. Avotnya ini gede, apalagi rumahnya ini gede juga. Cuma ada di depan lagi. Kalau saran enaknya ditanam yo di sini loh. Nempel.
nyempel. Jadi pandangan sini tuh bisa luas, tapi ya udah terjadi ya wes gimana lagi. Sini juga ada CCTV lengkap. Ada lover AC, tapi yang di sini tuh nggak ada port chargernya. Ngecasnya di mana? Di sini berarti ya? Iya, ada Oh, di sini ada power plug-nya. Kayak colokan di rumah, tapi tetap nggak boleh ngecas power bank, nggak boleh ngecas laptop atau perangkat daya yang membutuhkan daya besar kayak gitu, teman-teman. Selimutnya juga beda nih. Selimut yang tak bilang tadi yang tebel. Kalau biasanya tuh misalkan gini, di sini kaki kita tertutupin, tapi sampai sini doang, kepala kedinginan. Terus diginiin, yang bawah kedinginan. Tapi ini enggak nih kayaknya nih, karena ini punyanya Mas Arfi, kita pinjam. Oh iya, kursinya sementara untuk rute ini punya Arfi. Nah, mbok yang ini lo sinar. Nah, enak gini. Loh, ya toh? Gak kayak taplak. Mantap sih. Habis ini kita akan naikin penumpang di Pulau Gebang, KM19, udah. Cibitung nih kayaknya harus kayaknya. Cibitung kalau ada KM19 nggak mungkin Cibitung, Pak. Yoi. Dan berlaku sebaliknya kan, untuk mempercepat mungkin ya. Ini 4,5 normal. Oh, berarti kayak Sleeper Suite Family, terus kayak SE yang single deck yang Avante Grand Captain itu, Sama yang G25 4,5 juga. Jabal 4,5 yang Malang. Ya. Oh, oke. Dulu pernah kan kita naik yang Malang, tapi kita di Grand Captain. Ya kayak gini, keberangkatannya sekarang banyak banget yo. Apa ya sih keberangkatannya Sinar itu yang Malang? XL Crash. XL Crash pasti udah banyak. Ya. Terus 340.000. 340 XL Crash. Ya. Lah murah. XL Crash 340. Eksekutif double decker 360. 360 yang 2728 DD itu. Ya. Super eksekutif. Super eksekutif 450. Sleeper 510. Sleeper 510. Ya. Bukan 550 ya? 550 yang suite class. Suite class ya? Ya. Kalau yang sleeper bawah ini 510. Termasuk ya. Grand Captain juga 510. 510. Banyak loh sekarang pilihan ke Malang tuh untuk Sinar Jaya. Dan gak nyangka loh Sinar Jaya yang dulu katanya orang-orang bisnya cuma gitu-gitu aja. Sekarang wah, apa? Sinar Jaya sedang memasak ya. Dan infonya hari ini yang jalan double decker ya kayak gini udah 2. Tambahan Pulau Gebang, Surabaya. Nah kita nanti lihat di Pulau Gebang ketemu apa enggak. Wah, beda banget ya Pulau Gebang sama arus mudik. Kayak harus mudik numpak apa, Pak? Hah? Harus mudiknya numpak apa kayak? Kemarin arus mudik, lalu Semeru, puncak arus mudik. Oh iya. Malah macetan aku kalau Lisbon ya? ya Lisbon, Semeru itu nah solid ya. Yo. Nah, solid Grand Canton. BJU, Pak. BJU nih. Oh iya. BJU, Lorena. Lah iku. Wah, cocok jejeran. Jejeran, yang tambahan. banget. Pulau Gebang, Pulau Gebang Surabaya. Surabaya, tambahan. Nah, itu ada 60 DD. Wah, bener. Jejeran. 5960. Oke, Teman-teman kita turun dulu. Oke, kita turun. Kita lihat. Foto-foto. Cus. Oh, hujan ternyata. Kita ambil gambar dulu teman-teman ya. Mumpung belum hujan. Ini hujannya masih gerimis. Kayaknya cakep nih diambil dari belakang. 2 unit Mercy 2445-nya Sinar Jaya. Kelihatan nggak? Wah, ganteng banget. Startnya itu mulai dari yang pertama itu Lebak Bulus, lalu ke Kampung Rambutan, Pulau Gebang, Bekasi Timur, dan di KM19 gak masuk di Cibitung. Jadi menyingkat waktu nih teman-teman. Mantap bener. Dan kehadiran 3 unit double decker Sinar Jaya ini dulu kan emang di Rabarawa ya. Dia bakal jalan mana? Ada isu juga dulu dia mau dijalankan di rute Banyuwangi. Secara masuk akal juga karena
untuk putaran bus Banyuwangi itu memerlukan 3 unit bus. Cuman ada yang bilang juga ini Malang. Tapi kalau Malang yo masuk sih dengan spek kayak gini, tahu sendiri pasarnya Malang kayak gimana. Kalau nggak premium nggak mau. Udah pada perang semua di Malang dengan unit-unit terbaiknya. Dan satunya kan sisa, tapi kan cadangan. Dan infonya untuk sementara ini plannya bakal dijalankan di rute Solo Tektok, Solo atau Jogja Tektok gitu. Karena kan tolnya Jogja sekarang udah sampai di Klaten ya. Bukan Klaten, malah Prambanan atau Kalasan, lebih cepat lagi nanti masuk Jogjanya. 3A, oke. Siap. Nah, untuk pintunya Sinarjaya ini di depan sama di belakang ini pneumatik karena Sinarjaya itu nggak pakai kernet. Jadi tinggal 2 driver doang. Sini kan angko. Apa? KM 19 satu nih. Di sore kene sih. Jadi sekarang kita persiapan masuk di KM 19. Jadi masuk KM 19 itu adalah kabar baik karena kita nggak bakal masuk Cibitung teman-teman. Nah, bisa kita lihat teman-teman, pandangannya bener-bener leluasa banget karena di depan ini nggak ada sleeper. Jadi ini bisa dibilang ya sleeper tapi pandangannya luas kayak gini. Asli vibes-nya enak banget sih ini, dan ini yang pertama di Malang. Kalau di Indonesia yang pertama tuh Garuda Mas, yang kedua si Narendra rute Ponorogo, dan yang lintas Malang masih Sinarjaya doang yang model kayak gini. Bener-bener luas loh teman-teman. Dan kalau kita lihat di depan itu kita rasanya kayak rendah banget. Ini lantai sini langsung kayak semacam apa ya, bus low deck gitu teman-teman. Jadi kita duduk ini setara dengan sepeda motor di sini. Kayak naik bus kota low deck gitu. Di KM 19 ini bus Sinarjaya kayaknya isi solar enggak ya? Oh enggak ya? Bisa kita lihat di KM 19 ini udah kayak terminalnya Sinarjaya. 1, 2, yang sana masih ada 3, 4, 5. Tadi di sini ada di antri. 6, 7. Oh 6 yang kelihatan. Oh ini masih ada 7, 8. Rajek Tirtomoyo, ini yang Jakarta Surabaya. Berarti ini penggantinya Cibitung ya? Iya. Dia yang nggak Cibitung kontrol di sini. Oh ya nggak Cibitung, ngejar waktu kontrol sini. Ya. Oke, makanya rame banget cuy untuk Sinarjaya di KM 19 ini. Nah infonya hari ini penumpangnya cuma 5. Dari Jakarta sampai ke Malang cuma 5. Terus yang di lantai atas ini orang berdua. Nanti kayaknya aku tak ngobrol di atas juga ya, atau ke bawah sekalian. Nanti ditawarin, sini aja mas, di depan aja. Wah oke, masuk. Ini mumpung lagi kontrolan cukup lama, kita beli jajan dulu di Indomaret. Wah ini krunya ada di sini. Pak, tak ke sana dulu ya. Kita beli jajan dulu. Bener-bener nih, terminalnya Sinarjaya. Rame banget. Karena aku tuh lupa kalau Sinarjaya itu gak ada snacknya, jadi aku beli sendiri. Ada sosis, ada kopi, ada susu, ada roti. Ganteng banget ya ternyata yo. Kalau dari belakang lebih keker aja gitu dengan adanya angin-angin yang dipasang. Harus ada karena rekomendasi dari Mercedes-Benz-nya sendiri. Untuk Mercy 2445 ini memang unik nih. Radiatornya tuh biasanya di kiri, dia di kanan sendiri. Makanya di sini harus dikasih angin-angin. Ini standarnya Mercy teman-teman, nggak boleh nggak, harus ada. Makanya yang Mercy 2445 itu pasti ada kisi-kisinya tambahan di sebelah sini. Nah yang ini sebenarnya cuman AC, AC mungkin ya di sini tempatnya AC. Cuman kalau di cuman satu doang rasanya aneh, makanya di sekalian di sisi kirinya juga dikasih kisi-kisinya angin ini teman-teman. Kalau kemarin aku lihat 2445-nya Garuda Mas itu kayak nggak terlalu tinggi ya, karena warnanya kan gold. Ini warnanya putih, ini kelihatan tinggi banget, tingginya 4,15 pada sama. Kalau di atas ini ada kamera mundurnya, standarnya Adiputro. Kita geser ke depan. Wonderful Indonesia. Jadi ketika awal Sinar punya DD,
1DD, 2DD, udah ada ini tulisannya Wonderful Indonesia. Kalau dulu tulisannya 2542, ini 2445. Dengan 310. Kebung sih enggak. Oh ya. Cobain. Ada sih. 4 meter langsung rem paku. Oh gitu.